pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, dan kurikulum merdeka. Kalian tahu nggak sih apa sih itu kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan karena menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik, kurikulum di Indonesia juga mengalami perubahan dan penyempurnaan. Nah, dalam video ini kita akan membahas pengertian, karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dari kurikulum tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP mulai diterapkan pada tahun 2006 sebagai penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Artinya, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan silabus, strategi pembelajaran, dan sistem penilaiannya. Karakteristik KTSP adalah harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Adapun kelebihan dari KTSP ini antara lain memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, guru lebih kreatif dalam menentukan metode pembelajaran. Namun, KTSP juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kualitas kurikulum antar sekolah bisa berbeda-beda. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam menyusun kurikulum. Dan KTSP membutuhkan kesiapan dan kompetensi guru yang tinggi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13. Kurikulum 2013 mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013. Kurikulum ini lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Jika pada KTSP guru lebih banyak berperan sebagai penyampaian materi, maka pada kurikulum 2013 peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karakteristik dari K13 adalah penilaian yang autentik. Guru tidak hanya menilai hasil belajar berupa nilai ujian, tetapi juga menilai sikap, keterampilan, dan proses belajar siswa. Adapun kelebihan kurikulum 2013 ini antara lain mengembangkan karakter peserta didik, mendorong siswa lebih aktif dalam belajar, menyeimbangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta membantu siswa berpikir kritis dan kreatif. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, administrasi guru cukup banyak, sistem penilaian cukup rumit, dan membutuhkan pelatihan dan kesiapan guru yang baik, serta pelaksanaannya tidak selalu mudah di semua sekolah. Yang selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini hadir untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya learning loss atau penurunan capaian belajar siswa. Nah, salah satu karakteristik utama kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi dan minatnya. Selain itu, kurikulum merdeka memiliki struktur pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga guru dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum merdeka ini antara lain yaitu pembelajaran lebih fleksibel, fokus pada kebutuhan peserta didik, mengembangkan karakter melalui proyek P5, mengurangi beban materi yang terlalu padat, serta mendorong kreativitas guru dan siswa. Namun,
kurikulum Merdeka juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, membutuhkan kesiapan guru dalam mengubah pola mengajar, yang kedua, membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, yang ketiga, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama, dan yang terakhir, adaptasi terhadap sistem baru memerlukan waktu. Nah, setelah membahas dari ketiga kurikulum tersebut, mari kita lihat perbedaannya secara singkat. Pada KTSP, sekolah memiliki kewenangan besar dalam mengembangkan kurikulum sesuai kondisi masing-masing. Sedangkan pada kurikulum 2013, pembelajaran lebih menekankan pada pendekatan saintifik dan penguatan karakter peserta didik. Dan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan menekankan pengembangan kompetensi serta profil belajar Pancasila. Nah, dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa setiap kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, masing-masing kurikulum memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada masanya. KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran saintifik dan penguatan karakter. Sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas pembelajaran yang lebih besar dan berfokus pada pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik. Nah, semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, masukan, dan saran. Sampai jumpa pada video berikutnya.